I just had to let you know you're. Sore Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Alza Gita Herunisa, mahasiswa gizi dari Universitas Airlangga. Ingin bertanya-tanya terkait pola makan dan status gizi anak Ibu. Boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Rina. Ibu Rina. Iya. Dan adiknya namanya Nizam. Nizam. Ibu Rina dan Adik Nizam. Adik Nizam. Tujuan konseling kali ini itu agar untuk kita mengetahui agar status gizi anak ibu bagaimana, sehingga nanti kalau semisal ada permasalahan terkait gizi atau pola makannya itu bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Ibu, apakah ibu bersedia untuk melakukan sesi konseling kali ini? Baik, izin bertanya terlebih dahulu, apakah anaknya sekarang hari ini itu sedang sehat atau hari ini sedang sehat atau sakit atau bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Untuk sakitnya, misal kalau anaknya itu pernah sakit nggak akhir ini? Kapan itu pernah batuk. Jadi batuk tenggorokannya kayaknya sakit ya. Jadi serak batuk sama pilek. Ya, berarti akhir-akhir ini yang sakitnya itu batuk pilek, tapi sekarang sudah sehat ya. Kalau untuk diare sendiri atau masalah pencernaan itu terakhir mengalami kapan ya mungkin? Udah lama sih ya. Udah lama kayaknya udah nggak pernah diare. Udah nggak pernah diare lagi ya Ibu. Terus kemarin itu waktu sakit itu pola makannya bagaimana Ibu? Masih selera atau mulai Agak dipaksa. Oh, harus dipaksa Iya, ya berarti. Kalau nggak dipaksa nggak mau makan. Karena mungkin nggak enak juga kan Iya, tenggorokannya. Kemudian untuk kondisi buang air besar anak ibu ini lancar berarti? Lancar setiap hari. Setiap hari berarti buang air besar? Iya. Baik. Untuk pola makannya ini anak ibu akhir-akhir ini itu makannya bagaimana Ibu? Selera makannya lagi tinggi atau lagi menurun? Kalau kemarin tuh mungkin agak turun ya, karena cuaca juga mungkin panas, jadi agak lebih banyak minum daripada makan. Nah, jadi kalau udah minum susu udah banyak gitu, udah mulai menurun makannya. Berarti karena minum susunya lebih banyak, jadi makannya juga lebih agak berkurang. Baik. Kemudian menurunnya itu sejak kapan ya Bu? Dalam minggu ini sih. Dalam minggu ini, berarti selama 2 minggu sebelumnya itu masih normal aja. Oke. Untuk makannya sendiri itu adik Nizam itu lebih suka jajan atau makan utama gitu? Kalau ada jajan lewat dibiarin, jadi pasti lebih seneng jajan, cuma dibatasi. Jadi kita lebih ke kayak real food aja, nasi, ikan, ayam. Berarti sebenarnya kalau misalnya lagi minta jajan berarti senangnya jajan gitu ya Bu? Ya pasti anak kecil. Iya. Kemudian dalam sehari itu adik Nizam biasanya makan apa aja Bu? Yang paling sering dikonsumsi adiknya? Apa ya? Ya tergantung yang ada di rumah aja sih. Maksudnya kayak misalnya kayak ada pisang, ya mungkin makan pisang dikit. Terus kayak kue-kue apa gitu, ya dimakan dikit-dikit, nggak terlalu banyak sih. Senangannya tuh nyemil gitu. Berarti makanan berat itu enggak. Berarti adik Nizam sendiri itu lebih suka ngemil dibanding makanan berat gitu ya Bu? Kalau untuk makan kayak ikan, daging ayam, telur gitu sebenarnya suka nggak adiknya? Suka. Yang dia lebih banyak itu telur sama, kalau sekarang itu dia lagi suka lele. Oh, lele. Lagi suka lele. Jadi kalau masak lele, kakaknya kan juga suka lele. Pasti minta diambilin dagingnya, dia makan sendiri tanpa nasi. Ngambilin lele. Berarti senang banget sama lele ya Bu? Iya. Berarti yang sering dimakan tuh telur dan lele aja. Iya, kalau ayam ya kadang sih. Karena mungkin kan giginya depannya itu kan habis ya. Jadi
makanannya terbatas, nggak yang keras-keras gitu, nggak bisa. Untuk tahu dan tempe itu adiknya suka nggak ya? Nggak terlalu ya? Berarti ke telur dan lele Iya, lagi senangnya. Kalau untuk sayur dan buah sendiri itu adik Nizam bagaimana? Dia kalau sayur itu suka kayak apa namanya, sop itu wortelnya, minta dimakan sendiri wortelnya. Terus habis itu kalau sayur kapan itu kan pernah disuapin sama ibu di rumahnya yang punya itu pakai sayur bening, dia suka. Berarti sayur wortel, Sayur bening gitu suka yang ya? berkuah-kuah gitu suka. Berkuah-kuah. Kalau yang kayak oseng-osengan itu nggak berkuah dia nggak suka. Oke. Kalau untuk buahnya sendiri itu kira-kira bagaimana? Ada yang adik Nizam suka atau bagaimana? Pemakan segala. Jadi ada anggur dimakan, apa namanya kemarin tuh belimbing, pisang, terus gitu. Yang keras yang dia nggak suka karena kan giginya, kondisi giginya depan itu yang habis ya. Jadi kalau kayak salak itu dia nggak suka. Tapi kalau yang kayak empuk-empuk kayak apa apel, pir itu suka. Yang penting dipotongin dulu ya. Nggak bisa langsung digigit, itu nggak bisa. Jadi dipotongin, dia makan sendiri, mau habis banyak. Berarti adiknya ini senang makan buah yang teksturnya tuh nggak terlalu keras gitu. Iya, Oke, baik. Kalau untuk menu makanannya sendiri itu apa adik Nizam itu ikut makanan menu keluarga yang ibu masak atau punya menu khusus sendiri? Kadang itu aku sendiriin, soalnya kakaknya nggak terlalu suka kuah, tapi Nizamnya suka kuah. Jadi nggaknya harus ada kuah untuk Nizam. Berarti menu keluarga dan menu yang disiapkan untuk Nizam terkadang itu suka berbeda ya Bu? Iya, tapi kalau misalnya masak kayak soto kan bisa dimakan untuk semuanya, itu ya bisa ikut. Kalau misalnya pas lagi masak keringan, seenggaknya aku harus masak apa namanya berkuah untuk Nizam. Porsinya dikecilin. Karena kalau berkuah tuh Nizamnya suka dan tambah Lebih selera mungkin ya, Bu. lebih cepat masuknya lagi. Ngunyahnya lebih cepat. Baik, terus kalau untuk makan apa waktu makannya itu tuh Nizam makannya di waktu makan yang berbeda atau waktu makannya itu sama-sama Hampir keluarga? sama sih. Oh, kalau bareng keluarga maksudnya. Kalau bareng keluarga malam ya, malam aja kayaknya sering. Soalnya kan pagi udah kesusu ya, kakaknya berangkat sekolah, jadi dia makannya di rumah neneknya, nggak barengan sama nggak barengan sama keluarga. Terus begitu waktu siang juga, waktu dia pulang sekolah playgroup itu disuapin, jadi nggak bareng-bareng. Kalau malam mungkin iya, jadi masih sering sama bapaknya sama saya waktu pulang kerja masih bisa makan bareng gitu, makan bareng. Berarti untuk makan bareng dengan keluarganya di malam biasanya. Kebanyakan malam. Untuk tekstur makanannya sendiri berarti ada Nizam lebih suka yang nggak terlalu keras gitu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya untuk karbohidrat seperti nasi itu biasanya lebih suka nasi atau bubur gitu ya, lebih Nasi sekarang lebih nasi, cuma nasi tim soalnya kan giginya, jadi dia tuh males ngunyah ya, mungkin kebiasaan dari kecil udah terlalu sering bubur. Jadi untuk nasinya sendiri yang nasi yang kayak dewasa itu lebih lama kalau makan. berarti lebih senang nasi tim yang Iya, lembut gitu. agak lembut itu yang nasi tim kayak gitu. Kalau misalnya dikasih makanan yang agak keras gitu, misalnya kayak daging atau ayam itu kan ada teksturnya lebih keras, itu adik Nizam sendiri itu ada kesusahan dalam mengunyah gitu atau bagaimana? Bikin kondisi giginya depannya, jadi Susah ya? lebih banyak dia pakai gigi geraham ya, jadi yang samping gitu yang lebih banyak dipakai. Kalau ayam sih suka dia, cuma kalau daging ini dia nggak suka. Berarti karena kondisi giginya, Iya, adik Nizam sering malas untuk makan karena itu juga. Iya, nyari yang lebih gampang. Coba lihat gigimu. Ayo lihat mana giginya. Mana giginya? Mana Iya, giginya. Kalau untuk adik Nizam sendiri itu frekuensi makannya itu sehari berapa kali Ibu? 3 kali. 3 kali, itu makan besar 3 kali. Itu sering dikasih selingan gitu nggak Bu, kayak cemilan? Iya, dia sering nyemil sendiri. Disediain misalnya kayak apa ya, kalau di sini kan ada kayak jajan-jajan setengahnya dia kayak gitu kan. Iya, ngambil sendiri. Kalau selingannya itu ada waktunya dikasih atau terserah adik
aja makan. terserah dia. Berarti terserah adiknya makannya aja ibu. Untuk selingannya itu biasanya adiknya lebih senang buah atau biskuit atau jajan-jajanan yang mau lewat atau bagaimana? Bisa lebih sering. Tergantung adanya di rumah ya. Kalau misalnya ada buah ya dikasih buah mau, tapi misalnya ada yang kayak jajan-jajan kayak apa ya biskuit gitu ya pasti lebih banyak ke biskuit sih dia. Senang ya, senang biskuit. Mana ada giginya? Kan? Susah ya makannya. Kebanyakan permen. Kalau porsi makannya itu biasanya satu mangkok kecil atau gimana? Lumayan sih, bukan yang kecil banget ya, yang biasa yang kayak mangkok bakso itu ya itu tuh ya hampir full sih 3/4-nya. Itu udah termasuk kuah ya. Ya, Gitu. itu habis biasanya. Ya dipaksa habis, tapi kadang sisa dikit lah. Bisa dikit. Nggak yang langsung habis semuanya enggak. Biasanya yang beri makan adiknya itu siapa itu? Kalau Lebih banyak ke bapaknya ya, soalnya kan bapak pagi udah di rumah neneknya, terus sama bapaknya waktu nganterin sama kakaknya, terus itu siangan sama bapaknya juga karena bapaknya kan di rumah apa usahanya di rumah, jadi lebih sering ketemu bapaknya. malam saya pulang kadang kalau belum makan ya udah barengan. Kalau untuk makannya sendiri itu adik Nizam lebih senang untuk disuapi atau makan sendiri? Dia lebih sering disuapin, cuma kalau disuruh makan sendiri dia mau, cuma agak lama. Berarti lebih cepat untuk disuapi. Iya. Kalau kan tadi di awal tuh katanya adik Nizam terakhir sakitnya yang batuk. Itu tuh sering nggak ya Bu kalau untuk sakit batuk atau pilek? Enggak sih, dia lebih sering tuh sakit itu karena ketularan kakaknya. Jadi kakaknya kalau misalnya batuk gitu ya nggak lama ya pasti nular. Mungkin dari luar juga kakaknya. Iya, karena kakaknya kan di sekolah mungkin juga ketularan juga. Jadi ya udah akhirnya nular ke adiknya. Jadi jarang ya Bu hitungannya. Jarang, kalau dia sakit sendiri itu jarang. Ya, terus untuk di rumah sendiri adik Nizam itu tinggalnya dengan siapa aja? Ini seharian atau gimana jam-jamnya? Maksudnya di selama di rumah itu sama siapa aja? Ada ibu, ada bapaknya. Kalau di sini sih cuma ya keluarga itu ya bapaknya, saya sama kakaknya, cuma berempat. Tapi kalau kan kita tuh baru pulang ke sini tuh sore, baru ke rumah ini sore, pagi sampai sorenya Nizam di rumah neneknya di Rungkut itu. Kemudian di adik Nizam ini itu buat main-main gitu aktif nggak ya Bu kita sehari-hari? Sangat aktif. Sangat aktif. Iya. Berarti suka lari-lari main-main gitu. Kemudian kalau misalnya dalam sehari-hari itu biasanya sering tersedia menu makanan yang lengkap itu nggak Bu? Kayak misalnya ada nasi, terus lauk, terus sayur, buah gitu buah. Yang kadang skip itu buahnya. Yang lainnya masih ada, sayur pasti ada, cuma buahnya itu nggak tentu tiap hari ada sih. Tergantung persediaan. Ya, tergantung. Adapun kadang dia nggak mau ya nggak dipaksa. Kemudian adik Nizam ini tuh kalau untuk makannya, waktu makan itu dijadwalin kayak misalnya pagi jam 8, siang jam 12 gitu atau terserah aja Sebenarnya ada jadwalnya ya, pagi itu sekitar jam 7-an, terus itu nanti siangan itu jam 11 jam 12, terus malamnya itu ya setelah maghrib. Cuma kadang kan dia tidur juga, pulang sekolah entah capek langsung tidur, jadi jam 11 pulang gitu ya, pulang tuh langsung tidur, bangun-bangun jam 2 baru makan siang. Nanti udah kalau kayak gitu tuh makan malamnya agak molor lagi, entah jam 7, jam 8 baru makan malam. Berarti tergantung sama adik Nizam hari itu bagaimana? Ya, aktivitasnya dia di situ apa hari itu gimana.
Adik, jangan, ayo sini, nggak boleh di situ. ikut Mbak. Berdasarkan hasil wawancara tadi, Kak saya belum menanyakan terkait berat badannya adik Nizam sama tinggi badannya itu berapa ya Bu? Kalau berat badannya terakhir itu 17 kalau nggak salah. Tingginya? Kalau tingginya berapa Mas? Terakhir 100 pokoknya beratnya 17 kilo. Oh, 17 sama 100. Terus Kemarin diukur 120-an. Oh iya. Oke, baik. Misal kan adik Nizam waktu itu pernah sakit batuk itu juga ya Bu. Nah itu tuh selama sakit itu dibawa ke puskesmas atau di rumah aja? Kalau misalnya sakit itu saya lihat sehari 2 hari dulu ya, nggak langsung dibawa. Jadi sehari 2 hari itu misalnya panasnya masih terus, baru saya bawa ke dokter. Oh, oke, baik. Kalau tadi wawancara yang dilakukan itu Bu, mungkin kemungkinan berat badannya adik Nizam ini mungkin masih agak kurang sedikit Bu. Karena mungkin itu tuh bisa jadi dari frekuensi makan adik Nizam yang tadi belum teratur itu, atau mungkin porsi makannya yang mungkin ada efek giginya yang jadi buat masih susah, teksturnya. terus dari situ mungkin juga konsumsi protein sama sayurnya juga tadi kan gak selamanya adik Nizam mau makan itu, tergantung dengan teksturnya lagi. Iya. Sayurnya juga senangnya yang kuah-kuah. Apakah benar Ibu setuju nggak ya Bu? Iya. Emang agak kurang sih maksudnya untuk makanannya itu terganggu karena giginya itu. Giginya ya. Iya. Kemudian saya sudah gambar yang dapat saya berikan ini, mungkin saran yang bisa saya berikan ke Ibu mungkin untuk menaikkan berat badan adik Nizam karena aktif juga kan ya Bu, itu mungkin total makan utamanya juga 3 kali sehari, dan mungkin cemilannya itu diganti dialihkan ke makanan yang sehat kayak buah-buahan tadi itu, mungkin lebih ditekanin di situ, dan mungkin susunya juga jangan diberikan saat sebelum makan berat. Jadi adik Nizam biar lapar dulu, jadinya makan beratnya mau. Kemudian mungkin lauk tambahan seperti protein itu bisa diberikan kepada adik Nizam, mungkin tambahan telur atau lele gitu. Ya karena adik Nizam sukanya itu mungkin tambahan itu. Kemudian untuk snacknya juga mungkin bisa diberikan setelah makan utama. Jadi adik Nizam nggak merasa kenyang dulu sebelum makan utama. Apakah kira-kira dari Ibu sendiri apakah ada pertanyaan? Nggak ada sih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Ibu. Semoga saran yang dapat saya berikan juga bermanfaat buat Ibu dan dapat diterapkan di rumah. Dan semoga adik Nizam sehat terus. Amin. Terima kasih banyak Ibu.